Di sini kita akan membahas tentang 1. Berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. 2. Perkembangan dinasti Umayyah di Andalusia. Ketiga, kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia. Dan yang keempat adalah keruntuhan dinasti Umayyah di Andalusia. 1. Berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Dinasti Umayyah mempunyai beberapa khalifah yang menonjol. Islam memasuki Andalusia pada zaman Khalifah Al-Walid dari 705 sampai 715 Masehi. Khalifah Al-Walid adalah seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelumnya, umat Islam telah berkembang di Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari Daulah Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara tersebut terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nasr. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa bin Nasr memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Sebelum dikalahkan dan dikuasai Islam di kawasan Afrika Utara, terdapat beberapa daerah yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik yang sering menentang kekuasaan Islam. Setelah kerajaan Gotik dapat dikuasai, masyarakat diminta menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan seperti yang pernah terjadi. Dalam proses penyebaran Islam di Andalusia terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa, yaitu Thorif bin Malik, Thorif bin Ziyad, dan Musa bin Nasr. Thorif bin Malik disebut sebagai perintis yang menyelidiki keadaan Andalusia pada saat itu. Pada saat itu, yang berkuasa di Andalusia adalah kerajaan Visigotik. Namun, kerajaan ini sedang mengalami kebalut dan perpecahan. Melihat hal tersebut dan terdorong dari keberhasilan Thorif bin Malik, Musa bin Nasr mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Thorif bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Pasukan tersebut berhasil menaklukkan kerajaan Visigotik dan akhirnya Islam berhasil menguasai Andalusia. Thorif bin Ziyad yang dianggap berhasil menaklukkan Andalusia karena pasukan lebih besar dan hasilnya lebih terlihat nyata. Pasukan Thorif bin Ziyad terdiri atas sebagian besar suku Berber yang didukung oleh Musa bin Nasr dan sebagian lebih dari orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Di sebuah gunung tempat pertama kali Thorif bin Ziyad dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya. Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Gibraltar. 1. Berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki kota Spanyol. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakah,
Raja Roderick dapat dikalahkan. Torik bin Ziyad dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting yang ada di Spanyol seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Sebelum Torik bin Ziyad berhasil menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair di Afrika Utara. Musa bin Nusair mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 pasukan, sehingga jumlah pasukan Torik bin Ziyad seluruhnya adalah 12.000 orang. Torik bin Ziyad memiliki strategi jitu dalam memimpin pasukannya di Andalusia. Setelah semua pasukan mendarat, Torik pun memerintahkan pasukannya untuk membakar semua kapal, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali jihad fisabilillah. Dan akhirnya Torik bin Ziyad berhasil meraih kemenangan besar dan membuka jalan untuk menguasai wilayah lainnya yang lebih luas. Oleh karena itu, Musa bin Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam ekspedisi tersebut untuk membantu perjuangan Torik bin Ziyad. Dengan satu pasukan yang besar, Musa bin Nusair berangkat menyeberangi Selat Gibraltar. Satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Setelah Musa bin Nusair berhasil menaklukkan Sidonia, Cremona, Seville, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik Theodomir di Auricula. Ia bergabung dengan Torik bin Ziyad di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utara, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Peluasan wilayah berikut perjalanan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah sampai 717 Masehi. Daerah yang ingin ditaklukkan adalah di sekitar pegunungan Pirenia di Prancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usaha tersebut gagal dan ia sendiri terbunuh pada tahun 102 Hijriah. Selanjutnya, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdul Al-Ghafiqi. Dengan pasukannya, ia menyerang kota Rodek Poitiers dan dari sini ia mencoba menyerang kota Tours. Akan tetapi di antara kota Poitiers dan Tours itu ia ditahan oleh Charles Martel, sehingga penyerangan ke Prancis pun gagal dan tentara yang dipimpinnya ikut mundur kembali ke Andalusia. Gelombang terbesar kedua dari penyerbuan kaum muslimin yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh menjangkau Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan yang dicapai umat Islam tampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Andalusia sendiri. Pada masa penaklukan Andalusia oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada di dalam keadaan yang menyedihkan. Secara politik, wilayah Andalusia terbagi ke dalam beberapa negara kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain seperti Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Andalusia terpaksa dibaptis menurut agama Kristen. Rakyat dibagi ke dalam beberapa sistem kelas, sehingga keadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Di dalam situasi seperti itu, kaum tertindas menanti kedatangan juru pembebas.
Juru pembebasnya mereka temukan dari orang Islam. Problematika tersebut sedikit banyak membantu keberhasilan campur tangan Islam di tahun 711 Masehi. Terpuruknya kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan tersebut terutama disebabkan oleh keadaan politik yang tidak baik. Kondisi terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick, Raja Goth terakhir yang dikalahkan Islam. Awal kehancuran kerajaan Goth adalah ketika Raja Roderick memindahkan ibu kota negaranya dari Sheffield ke Toledo. Sementara Witiza yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberhentikan begitu saja. Keadaan ini memancing amarah dari Opas dan Akhila, kakak dan anak Witiza. Keduanya kemudian bangkit menghimpun kekuatan untuk menjatuhkan Roderick. Mereka pergi ke Afrika Utara dan bergabung dengan kaum muslimin. Sementara itu, terjadi pula konflik antara Roderick dan Ratu Julian, mantan penguasa daerah Septa. Julian juga bergabung dengan kaum muslimin di Afrika Utara dan mendukung usaha umat Islam untuk menguasai Andalusia. Julian bahkan memberikan pinjaman 4 buah kapal yang dipakai oleh Tariq bin Ziyad. Hal ini tentunya menguntungkan tentara Islam. Kondisi terburuk lainnya adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri daripada kaum tertindas yang tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, orang Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Faktor internal adalah para penguasa, yaitu tokoh-tokoh pejuang dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Andalusia. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Hal ini tak kalah penting adalah ajaran Islam yang ditunjukkan tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menghangatkan penyambutan kehadiran Islam di bumi Eropa, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, perkembangan dinasti Umayyah di Andalusia. Kemajuan ini mampu dipertahankan oleh kedua keturunannya, yaitu Hakam II dan Hisham II. Di samping itu, Bani Umayyah juga memiliki tentara sukarela yang berperang untuk menegakkan agama Islam. 1. Sistem pemerintahan. Khalifah dinasti Umayyah di Andalusia yang pernah menjabat terdiri atas 17 khalifah. Berikut pembagian khalifah dinasti Umayyah di Andalusia. A. Keamiran di Cordoba. Yang pertama ada Abdurrahman I yang menjabat dari tahun 756 hingga 788 Masehi. Yang kedua ada Hisham I yang menjabat dari tahun 788 hingga 796 Masehi. Yang ketiga ada Al-Hakam I yang menjabat dari tahun 796 hingga 822 Masehi. Yang keempat ada Abdurrahman II yang menjabat dari tahun 822 hingga 888 Masehi. Yang kelima ada Abdullah bin Muhammad yang menjabat dari tahun 822 hingga 912 Masehi. B. Kekhalifahan di Cordoba. Yang pertama ada Abdurrahman III yang menjabat dari tahun 929 hingga 961 Masehi. Yang kedua ada Al-Hakam II yang menjabat dari tahun 961 hingga 976 Masehi. Yang ketiga ada Hisham II yang menjabat dari 976 Masehi hingga 1008 Masehi. Yang keempat ada Muhammad yang menjabat dari tahun 1008 hingga 1009 Masehi. Yang kelima ada Sulaiman yang menjabat dari tahun 1009 hingga 1010 Masehi. Yang keenam ada Hisham II yang menjabat dari 1010 hingga 1012 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman yang menjabat dari tahun 1012 hingga 1017 Masehi. Yang kedelapan ada Abdurrahman IV yang menjabat dari 1021 hingga 1022 Masehi. Yang kesembilan ada Abdurrahman V yang menjabat dari tahun 1022 hingga 1023 Masehi. Yang ke-10 ada Muhammad III yang menjabat dari tahun 1023 hingga 1024 Masehi. Yang ke-11 ada Hisham III yang menjabat dari tahun 1027 hingga 1031 Masehi.
2. Perkembangan dinasti Umayyah di Andalusia. A. Abdurrahman I. Oleh Atu Abdurrahman pergi ke Spanyol memperoleh sambutan hangat pada tahun 477 Masehi. Belum selesai menangani ini, ia meninggal dunia pada tahun 172 11/788 Masehi. B. Hisham I. Ia menghadapi pemberontakan yang dilancarkan oleh saudaranya sendiri di Toledo, yakni Abdullah dan Sulaiman. Kota Norebone ditaklukkannya, sementara suku-suku yang tinggal di Galicia mengajukan perdamaian. C. Hakam I. Hakam I 792-822 Masehi menggantikan ayahnya Hisham I menduduki tahta Spanyol. Mereka muncul sebagai oposisi hukum dan berusaha menciptakan keguduhan dengan gerakan pemberontakan di Cordoba. D. Abdurrahman II. Orang-orang Kristen dari Merida bangkit memberontak di bawah pimpinan Mahmud bin Al-Zabar, bekas pengumpul pojok, dan Sulaiman bin Martin. Akan tetapi Hashim dapat dikalahkan dan para pemberontak itu diceraikan. Abdurrahman mewarisi kekayaan dan kemakmuran yang diciptakan oleh pendahulunya, yaitu Hakam. Banyak ilmuwan berkumpul di istana yang sebagian berasal dari Baghdad. Muhammad I. Kekacauan di pusat pemerintahan ini dimanfaatkan oleh bangsa Prancia dengan menciptakan gangguan di wilayah utara dan oleh Normandia yang melancarkan serbuan terhadap wilayah pantai Spanyol. F. Munzir 275-300 SA atau 888-912 Masehi merupakan penguasa yang energik dan pemberani. Seandainya ia berusaha panjang, niscaya ia cukup mampu menegakkan kedamaian dan ketertiban negara. G. Abdullah. Menurut Ibn al-Athir, pada masa ini timbul gerakan pemberontakan dan kerusuhan di segenap penjuru wilayah Spanyol. Pertengkaran ini sangat mengancam kekuasaan raja. A. Abdurrahman III. Abdurrahman III memilih sendiri gelar yaitu Al-Khalifah Al-Nasir II, Din Allah, Khalifah penolong agama Allah. Isi surat itu menyatakan bahwa muncullah kembali sistem kekhalifahan dalam dinasti Umayyah di Andalusia, dan juga memerintahkan agar dalam khutbah Jumat menyebutkan gelar Khalifah Bani Umayyah. Jalan raya dan sarana penggodaan air minum dibangun di seluruh penjuru negeri, namun tidak seorang pun yang mampu mempertahankan kekuasaannya. I. Hakam II. Untuk mendukung proyek gerakan ilmu pengetahuan, ia berhasil mengumpulkan tidak kurang dari 400.000 buku dalam perpustakaan negara di Cordoba. Setiap wazir bersama beberapa kutab sekretaris bawahannya bertanggung jawab atas kantor Diwan Kementerian. Satu jabatan yang cukup menarik adalah muhtasib, yang selain mengarahkan polisi, juga bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takaran dan timbangan, dan lain-lain. J. Hisham II. Setelah Hakam II meninggal, putranya Hisham II yang berusia 10 tahun dinobatkan menjadi khalifah dengan gelar Muayyad. Ia bergelar Al-Malik Al-Mansur Billah dan terkenal dengan sebutan Hajib Al-Manar. 2. Perkembangan dinasti Umayyah di Andalusia. 2. Sistem pertahanan. Ia berhasil meloloskan diri dalam pembangunan Istana Al-Zahra. Sang khalifah melindungi dirinya dengan satu pasukan pengawal yang terdiri atas orang Slavia yang berjumlah 1.750 orang. Hakam II membentuk polisi rahasia yang terdiri atas orang-orang barbar, sedangkan tentara khalifah yang terdiri atas orang Slavia dibubarkan dan diganti dengan tentara baru dari orang-orang barbar dan orang Nasrani dari Leon, Castilla, dan Navarre. Dalam bidang militer, Abi Amir pernah mereformasi militer, yakni dengan cara mengganti organisasi militer kesukaan dengan angkatan bersenjata. 3. Kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia. Islam di Andalusia telah mencapai kejayaan yang gemilang. Banyak prestasi yang diperoleh umat Islam, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan juga dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks secara intelektual. 1. Kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu filsafat. Karya-karya ilmiah dan filsafat diimpor dari timur. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat yaitu Ibnu Bajjah. Tokoh yang kedua yaitu Abu Bakar Ibnu Tufail. Yang kedua ada sains. Banyak bermunculan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Tokohnya Abbas Ibnu Fams, astronomi dan kimia, Ahmad bin Ibas, pengobatan, Ibnu Jubair, geografi. Perkembangan peradaban dan kebudayaan di Andalusia yaitu fikih. Fikih di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdurrahman. Yang kedua, sejarah. Orang yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah yaitu Ibnu Khaldun. Selanjutnya,
perkembangan peradaban dan kebudayaan di Andalusia. Selain ilmu pengetahuan dan sains, terdapat juga kemajuan terkait peradaban dan pembangunan. Banyaknya peninggalan monumental sehingga masih dilihat menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar. Salah satunya adalah di kota-kota sebagai berikut. Yang pertama yaitu kota Cordoba. Kota Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di sekitar ibu kota sendiri berdiri istana-istana megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Di kota Cordoba dibangun masjid raya, ada juga istana Damsyik. Di sana keindahan Cordoba semakin nyata, manakala fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan rapih dan dilengkapi dengan saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Terdapat juga Al-Kars, Al-Khabir, dan Rusafat, yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana yang megah. Apa sih yang dimaksud dengan Rusafat? Rusafat merupakan istana yang dikelilingi oleh taman yang berada di sebelah barat laut Cordoba. Yang selanjutnya yaitu kota Granada. Nah, kota Granada ini merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana terdapat Istana Alhambra, Istana Algaza, Menara Ginilda, dan Al-Zahra. Kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air mengalir di tengah masjid yang sangat unik dan indah. Dan yang terakhir ada beberapa faktor kemajuan peradaban. Keruntuhan dinasti Umayyah di Andalusia. Kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia mulai menunjukkan kemunduran. Dinasti Umayyah mulai mengalami masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik dan masalah ekonomi. Penyebabnya adalah perebutan kekuasaan tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan khalifah dan seterusnya. Jadi, dinasti Umayyah di Andalusia ini hancur karena berbagai faktor berikut. 1. Konflik Islam dengan Kristen. 2. Tidak ada ideologi pemersatuan. 3. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. 4. Peradaban Islam di Andalusia sulit meminta bantuan dari kekuatan Islam di tempat lain. Sois el soberano de Granada. No debéis humillaros ante vos. Tomad las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos vuestros. Mi señora. Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla. Llorad. Llorad como una mujer lo que no supisteis defender como un hombre.